Organel sel hewan. Lisosom. Lisosom adalah organel sel hewan yang berfungsi sebagai alat pemrosesan dan penghancur zat-zat organik dan anorganik dalam sel. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang dapat menguraikan berbagai jenis molekul yang masuk ke dalam sel, seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Lisosom juga berfungsi dalam proses pemecahan sel mati atau sel yang tidak berguna. Nukleus adalah organel sel hewan yang memiliki fungsi sebagai pusat kontrol sel. Nukleus mengandung kromosom yang merupakan kumpulan materi genetik sel. Di dalam nukleus juga terdapat nukleolus yang berfungsi dalam sintesis RNA. Kromatin. Kromatin adalah kumpulan materi genetik sel yang terdapat di dalam inti sel. Kromatin terdiri dari DNA dan protein. Kromatin berfungsi dalam penyimpanan dan pengorganisasian materi genetik sel. Retrikulum endoplasma kasar. Retrikulum endoplasma kasar adalah organel sel hewan yang berfungsi sebagai tempat sintesis dan modifikasi protein. Retrikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel hewan yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan, modifikasi, dan penyimpanan protein. Badan Golgi juga berfungsi dalam sintesis dan seleksi zat-zat sel. Badan Golgi terdiri dari beberapa lapisan membran yang saling berhubungan dan membentuk kantung-kantung. Retrikulum endoplasma halus. Retrikulum endoplasma halus adalah jenis RE yang tidak memiliki ribosom di atas permukaan atau tertanam di dalamnya. Oleh karena itu, bentuk cenderung halus sehingga disebut juga dengan retrikulum endoplasma halus. Sentrosom. Sentrosom adalah struktur sel yang terletak di dekat inti sel. Sentrosom terdiri dari sepasang sentriol dan bahan matriks yang mengelilinginya. Sentriol adalah struktur berbentuk silinder yang terlibat dalam pembentukan mikrotubulus selama pembelahan sel. Sentrosom juga memiliki peran penting dalam mengatur pembelahan sel dengan membantu membentuk spindel selama mitosis. Membran plasma. Membran plasma juga dikenal sebagai membran sel atau membran plasma sel. Adalah lapisan tipis yang melapisi sel dan memisahkan isi sel dari lingkungan eksternal. Membran plasma terdiri dari lapisan lipid, fosfolipid, dengan protein terbenam di dalamnya. Fungsi utama membran plasma adalah mengatur aliran zat-zat yang masuk dan keluar sel serta menjaga integritas dan lingkungan internal sel. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP melalui proses respirasi seluler. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, membran luar dan membran dalam. Proses produksi energi menjadi membran dalam melalui tahap-tahap kompleks yang melibatkan enzim-enzim dan struktur internal mitokondria. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang memberikan bentuk dan dukungan struktural pada sel. Ini terdiri dari 3 jenis utama serat protein, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Sitoskeleton juga berperan dalam menggerakkan internal sel, pembagian sel, serta transportasi intraseluler. Peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil yang berfungsi dalam dekoksifikasi sel dan metabolisme sebagai molekul, terutama lemak dan senyawa beroksigen. Mereka mengandung enzim-enzim yang membantu dalam proses ini, seperti enzim peroksidase dan katales. Nukleolus. Nukleolus adalah struktur dalam inti sel yang terlibat dalam sintetis ribosom, yang merupakan komponen penting dari mesin protein sel. Di dalam nukleolus, RNA ribosom disintetis dan dirakit bersama dengan protein-protein ribosom.
Porinukleus adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Molekul yang keluar kebanyakan mRNA digunakan untuk sintesis protein. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein.